Semuanya bermula dari sebuah kebijakan pemerintah daerah, tepatnya kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Pati Sudewo. Ia mengumumkan kenaikan pajak bumi dan bangunan atau PBB P2 hingga mencapai 250%. Kebijakan ini dikatakan sebagai upaya penyesuaian setelah 14 tahun tidak ada kenaikan pajak di Kabupaten Pati. Namun, bagi masyarakat, keputusan ini sangat mengejutkan sekaligus memberatkan. Sebab, di tengah kondisi ekonomi yang belum benar-benar pulih, kenaikan pajak yang begitu tinggi dianggap sebagai beban tambahan. Tidak sedikit warga yang mengeluh bahwa mereka kesulitan untuk membayar, apalagi dengan angka yang naik hingga berlipat ganda. Kemarahan publik semakin menjadi-jadi ketika sebuah video pernyataan dari Bupati Sudewo beredar luas. Dalam video itu, ia dengan lantang berkata, "Silakan 5.000 orang berdemo, bahkan 50.000 orang pun berdemo. Saya tidak akan mundur." Ucapan itu dianggap arogan, merendahkan aspirasi rakyat, dan justru memperkeruh suasana. Pembatalan kebijakan, tapi amarah tidak reda. Menyadari situasi yang semakin panas, pada tanggal 8 Agustus 2025, kebijakan kenaikan PBB akhirnya dibatalkan. Bahkan, Bupati Sudewo juga meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat. Namun, rupanya permintaan maaf dan pembatalan kebijakan itu tidak cukup. Rasa kecewa rakyat sudah terlalu dalam. Mereka menilai Sudewo bukan hanya salah karena kebijakan pajak, tetapi juga karena sikapnya yang dianggap sombong dan tidak menghargai rakyatnya sendiri. Maka, gelombang protes tetap berjalan, bahkan semakin membesar. Hari demo besar di Pati. Tanggal 13 Agustus 2025 menjadi momen yang mencatat sejarah di Kabupaten Pati. Ribuan, bahkan puluhan ribu orang, tumpah ruah di jalan. Ada yang mengatakan jumlahnya mencapai 50.000, bahkan ada laporan lain yang menyebut hampir 100.000 orang ikut turun ke jalan. Alun-alun Pati dan area sekitar pendopo kabupaten dipenuhi lautan manusia yang membawa spanduk, poster, dan pengeras suara. Mereka berteriak-teriak meminta agar Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Awalnya, aksi itu berlangsung damai. Namun, semakin siang, suasana mulai memanas. Orasi-orasi yang dibacakan penuh dengan emosi, ditambah desakan dari massa yang terus bertambah. Kericuhan pecah. Ketegangan akhirnya pecah. Massa mulai melempari pendopo kabupaten dengan berbagai benda. Ada botol air mineral, sandal, hingga buah-buahan busuk. Ketika situasi semakin tidak terkendali, aparat keamanan melepaskan gas air mata ke arah kerumunan untuk membubarkan massa. Namun bukannya surut, sebagian justru semakin marah. Salah satu momen paling dramatis adalah ketika mobil Provos Polri dibakar dan ditendang hingga terbalik. Pemandangan itu membuat situasi kian kacau. Akibat kericuhan ini, puluhan orang mengalami luka-luka. Data resmi menyebut ada 34 korban luka, sementara beberapa media melaporkan jumlahnya mencapai lebih dari 60 orang. Polisi juga menangkap 11 orang yang diduga sebagai provokator dalam kericuhan tersebut. Bupati Sudewo keluar hadapi massa. Di tengah situasi yang memanas, Bupati Sudewo akhirnya keluar dari pendopo untuk menemui massa. Dengan pengawalan ketat, ia mencoba berbicara. Namun langkahnya disambut lemparan dari massa yang sudah tidak sabar. Dalam kesempatan itu, ia kembali meminta maaf dan berjanji akan memperbaiki semua kesalahan. Akan tetapi, bagi sebagian besar masyarakat, permintaan maaf itu sudah terlambat. DPD turun tangan. Melihat gejolak yang begitu besar, DPRD Kabupaten Pati akhirnya membentuk panitia khusus atau pansus untuk membahas kemungkinan pemakzulan Bupati Sudewo. Ini berarti ada peluang besar bahwa jabatan Sudewo bisa dicopot melalui jalur politik. Di sisi lain, Partai Gerindra, yang merupakan partai pengusung Sudewo, memberikan peringatan keras dan pembinaan khusus. Bahkan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, ikut memantau kasus ini. Kasus lain yang membayangi. Belum selesai soal demo, nama Sudewo juga terseret dalam sebuah kasus lain. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut bahwa Sudewo diduga terlibat dalam kasus suap terkait proyek di Ditjen Perkeretaapian. Meskipun belum ada proses hukum yang jelas, kabar ini semakin membuat masyarakat geram. Seolah-olah citra Bupati Pati kian terpuruk. Peristiwa demo di Pati bukan hanya soal kenaikan pajak. Lebih dari itu, ini adalah letupan dari rasa tidak percaya masyarakat terhadap pemimpinnya. Rakyat merasa ditinggalkan,
disepelekan, bahkan direndahkan oleh sikap arogan seorang pejabat publik. Kini, bola panas ada di tangan DPRD Pati dan Partai Gerindra. Apakah mereka akan benar-benar menurunkan Sudewo dari kursinya? Ataukah semua ini hanya akan berakhir dengan janji perbaikan yang tidak jelas? Satu hal yang pasti, peristiwa ini menjadi pelajaran besar bahwa suara rakyat tidak bisa dianggap remeh. Sekali rakyat merasa tersakiti, gelombang perlawanan bisa meledak kapan saja. Apapun akhirnya nanti, sejarah akan mencatat bahwa pada Agustus 2025, rakyat Pati Bersatu menyuarakan tuntutannya, dan seluruh Indonesia ikut menyaksikan.